Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak semua, marilah pertemuan pada kesempatan ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih berjumpa kembali dengan Pak Gufron dalam pembelajaran PJOK, pembelajaran yang selalu dicintai dan selalu dinanti-nanti. Anak-anak, gimana kabarnya? Pak Gufron harap semuanya baik-baik saja ya, tetap sehat, tetap bugar, dan selalu semangat. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki ke tema 1, yaitu tema tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, selanjutnya sebelum memasuki ke materi, Pak Gufron ingin menunjukkan beberapa gambar pada kesempatan ini ya. Yang pertama ada gambar seseorang sedang apa ini? Ya, pasti tahu ya anak-anak, ini seseorang sedang melakukan bernafas. Terus untuk yang kedua ada gambar ayam yang sedang bertelur. Ya, atau bahasa lainnya yaitu berkembang biak. Dan yang ketiga ada gambar seseorang atau seorang anak yang sedang melakukan makan, tentunya makan makanan yang bergizi. Bisa dilihat ya. Nah, terus selanjutnya ada gambar orang yang dari bayi, balita, remaja, pemuda sampai dewasa. Nah, ini namanya apa ini? Namanya tumbuh. Ya, pintar. Selanjutnya ada gambar tanaman yang di tempat Pak Gufron itu namanya putri malu. Ya, putri malu. Nah, ini disentuh maka dia akan menguncup. Berarti ini apa ini? Jika disentuh dia akan menguncup. Namanya apa? Ya, peka terhadap rangsangan. Selanjutnya ada gambar seseorang yang sedang berlari atau jogging ya. Nah, atau bahasa umumnya berlari atau jogging itu dinamakan apa? Bergerak ya. Dari beberapa gambar ini bisa kita tunjukkan ya bahwa makhluk hidup itu mengalami bernafas, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsang, dan bergerak. Nah, jadi ini adalah gambar ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya Pak Gufron ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Nah, tujuannya yaitu setelah mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan, mempraktekkan prosedur berbagai gerakan jalan dan nari dengan benar dan dalam bentuk bermain kuda-kudaan. Lanjut. Tapi sebelum memasuki ke materi yang lebih dalam, Pak Gufron ingin mengajak anak-anak untuk mengingat macam-macam gerak dalam olahraga. Ya, alhamdulillah ya, dari tugas kemarin, insya Allah anak-anak semuanya sudah ingat tentang macam-macam gerak dalam olahraga. Nah, ini selalu Pak Gufron tekankan, karena ini penting, nanti akan dipakai anak-anak sampai ke SMA mungkin. Nah, selanjutnya, macam-macam gerak dalam olahraga ada 3, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Nah, gerak lokomotor itu apa? Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gerak non-lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat, dan gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan objek atau alat di luar tubuh kita. Namun pada kesempatan ini, nanti yang akan menjadi fokus pembelajaran kita adalah gerak lokomotor. Nah, ini gerak yang berpindah tempat. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang gerak berjalan. Gerak berjalan termasuk gerak lokomotor karena berpindah tempat, ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, itu namanya berjalan atau bergerak atau gerak lokomotor. Oke, anak-anak masih ingat bagaimana cara melakukan gerak berjalan yang benar? Ayo, masih ingat? Nah, ini pelajaran kelas 1 loh ini. Nah, yang pertama apa?
Yang pertama yaitu tubuh atau badan. Posisi tubuh bagaimana? Ya, tegak. Posisi tubuh tegak. Terus pandangan mata ke arah depan. Terus selanjutnya tangan diayunkan dan kaki dilangkahkan selaras dengan ayunan tangan. Nah, ini tidak boleh sampai lupa. Nah, gerak berjalan itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama ini apa ini? Apa ya? Nah, ini adalah gambar berjalan ke depan. Yang kedua ada gambar berjalan ke belakang. Oke, ini kalau berjalan ke depan dan berjalan ke belakang ini, Pak Hufron yakin anak-anak sudah bisa ya, sudah pernah melakukan juga. Terus yang ketiga ada berjalan kemana ini? Ke samping kanan. Nah, terus selanjutnya ada berjalan ke samping kiri. Oke, terus bagaimana ketika kita melakukan gerakan berjalan ke samping kanan atau ke samping kiri? Nah, ini mudah juga. Cukup kaki dilangkahkan ke kanan atau ke kiri. Terserah anak-anak mau berjalan ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, untuk pandangannya bagaimana? Nah, untuk pandangannya agar aman tetap menghadap ke arah tujuan kita, ke arah jalan kita. Misalnya, misalnya kita mau berjalan ke arah samping kanan, nah sebaiknya untuk pandangannya tetap melihat ke samping kanan. Nah, tinggal dilangkahkan kakinya ke kanan, kanan, kanan terus. Nah, kalau kita misalnya mau berjalan ke samping kanan, maka yang dilangkahkan kaki mana dulu? Ya, kaki kanan dulu susul kaki kiri. Kaki kanan, kaki kiri, ya seperti itu terus. Sebaliknya, kalau kita mau berjalan ke samping kiri, maka kita yang dilangkahkan duluan yaitu kaki bagian kiri. Nah, disusul kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, dan ingat pandangan juga ke arah kiri. Ya, itulah macam-macam gerak berjalan ya. Kalau Pak Naro, Pak Ufran yakin untuk yang berjalan ke depan dan berjalan ke belakang, anak-anak sudah bisa ya, sudah biasa melakukan juga. Nah, terus selanjutnya ada gerak berlari. Nah, berlari itu hampir sama dengan gerak berjalan, ya. Ayunan lengan dan langkah kakinya juga selaras, pandangan juga ke depan. Nah, yang membedakan adalah ketika berlari ada saatnya kita melayang. Ya, kalau berjalan kaki kita pasti bergantian menapak tanah, kanan kiri seperti itu. Tapi kalau berlari ada saatnya tubuh kita, kaki kita itu melayang ke atas semuanya, kanan kiri, nah, seperti agak melambung kanan kiri, nah, seperti itu. Oke, selanjutnya macam-macam berlari. Nah, ini adalah ada berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, dan berlari ke samping kiri. Nah, yakin yang berlari ke depan semuanya sudah bisa, berlari ke belakang. Ingat ya, agar tetap aman ketika berlari ke belakang, kita harus mengetahui kondisi belakang kita atau arena kita. Dan sebaiknya sesekali juga harus melihat ke belakang. Nah, seperti itu. Agar apa? Supaya tetap aman. Terus bagaimana untuk berlari ke samping? Hampir sama dengan yang berjalan tadi. Cuman ini untuk langkahnya lebih cepat dan tadi ada gerakan melayangnya juga. Nah, selanjutnya ada berlari apa ini? Yang pertama, berkelok-kelok atau zigzag. Nah, biasanya kalau Pak Hufron pas praktek di sekolah menggunakan kun sebagai rintangan, bisa dilakukan secara zigzag. Nah, kalau untuk berlari zigzag ini nanti bisa untuk melatih kelincahan. Selanjutnya ada berlari membentuk lingkaran, ini juga untuk melatih kelincahan juga bisa. Lanjut. Oh ya, sebelum lanjut
manfaat dari berjalan dan berlari tadi banyak sekali ya. Berjalan dan berlari salah satunya yaitu memperkuat otot kaki ya, memperkuat otot kaki atau melatih kekuatan otot kaki. Nah, selanjutnya ini gambar apakah ini? Gambar orang yang sedang bermain gendong-gendongan ya, atau orang yang sedang bermain kuda-kudaan. Bagaimana cara melakukan gerakan ini? Ini gampang sekali dilakukan. Yang penting anak-anak melakukannya dengan cara berpasangan. Nah, bagaimana nanti kalau di rumah? Kalau tidak ada pasangan, nanti kalau di rumah bisa, kalau yang punya adik atau kakak yang besarnya hampir sama, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, bermain kuda-kudaan bersama adik atau kakak yang besarnya hampir sama. Nah, caranya nanti anak-anak bisa melakukan switch, yang kalah bisa menggendong duluan atau sebaliknya. Lakukan beberapa saat. Dan manfaat gerakan ini sangat banyak sekali. Yang pertama, melatih kekuatan otot apa? Untuk menopang badan kita dan teman kita itu apa? Kaki ya. Yang pertama, melatih kekuatan otot kaki. Yang kedua, yang untuk megangi teman kita yaitu tangan. Nah, tangan kita pegangi, kaki teman kita pegangi. Nah, itu yang kedua berarti melatih kekuatan otot tangan. Dan yang ketiga, nah, teman kita ini naik di punggung kita. Punggung kita juga mengalami tekanan. Berarti yang ketiga melatih kekuatan otot punggung. Nah, nanti yang punya adik atau kakak yang sebaya, yang maaf besarnya sama, bisa dipraktekkan ya. Dan selanjutnya, nah, sebelum Pak Nado tutup, ada tugas. Nanti tugasnya yaitu mempraktekkan gerak berjalan dan berlari ya, mempraktekkan gerak berjalan dan berlari serta kalau punya adik tadi nanti dipraktekkan juga bermain kuda-kudaannya. Dan sebelum praktek ini tentunya harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pak Alfred minta nanti untuk pemanasannya anak-anak melakukan atau menyapu halaman rumah dan membuang sampah yang ada di rumah ke luar rumah, seperti itu. Dan melalui video nanti anak-anak ceritakan kembali bagaimana cara melakukan jalan yang benar dan manfaat bermain kuda-kudaan. Itu ya, Pak Ufron tunggu tugasnya. Ada salah dengan Pak Ufron mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran jarak jauh pekan depan. Pak Ufron akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.